ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita semua hingga pagi ini kita bisa berkumpul karena karunia nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu. Dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa kajian-kajian berkaitan dengan sejarah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan Sirah Nabawiyah. Kita mengambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya ulama besar dari India, Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan yang terhenti pada pertemuan yang lalu adalah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum peperangan Ahzab. Kalau tidak salah kita sudah sampai pada tragedi Bi'rul Ma'unah. Tragedi ini di mana 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dikarenakan pengkhianatan orang-orang yang katanya ingin belajar, yang kemudian datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada suatu daerah yang daerah tersebut sudah banyak menerima ajaran Islam, bahkan mereka sudah mulai masuk Islam, cuma nggak ada gurunya, nggak ada guru ngajinya, sehingga ada salah seorang yang bernama Abul Barra. Abul Barra ini datang menghadap ke Rasulullah, tapi belum masuk Islam. Abul Barra ini, dan dia tidak memusuhi Islam, belum masuk Islam, tapi di sisi yang lain dia tidak memusuhi Islam. Datanglah menghadap ke Rasul SAW. Kebiasaan Rasulullah, Rasul ini memang bersemangat sekali untuk mengajak kebaikan. Rasul ajak dulu nih Abul Barra ini untuk masuk Islam. Abul Barra, ayo masuk Islam. Tapi Abu Barra ini tidak mau masuk Islam dan tidak memusuhi Islam. Tapi dia bercerita ada di satu daerah yang sudah mulai banyak umat Islamnya, tapi nggak ada guru ngajinya, nggak ada ustadznya yang mengajarkan mereka. Kirimkanlah ya Muhammad ke mereka ini agar ada yang mengajarkan Islam di sana. Rasul tidak menunda-nunda kebaikan itu. Rasul tidak berpikir panjang. Memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tidak menunda-nunda kebaikan dan sama sekali tidak ada prasangka buruk kepada orang yang tadi meminta guru ngaji tadi. Bukan main-main. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan guru ngaji ke sana. Sampai 70 para sahabat penghafal Quran. 70 sahabat. Sampai di satu perjalanan ada tempat namanya Bi'rul Ma'unah. Bi'ir itu artinya sumur. Nama sumurnya adalah Ma'unah. Nah, di Bi'rul Ma'unah ini ternyata dikhianati 70 para sahabat tadi ini. Di area itu ternyata 70 para sahabat ini sudah dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuh 70 sahabat ini, dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Singkat cerita, 70 sahabat Nabi ini semuanya meninggal dunia kecuali satu. Seseorang yang tidak meninggal dunia itu, yang satu tersebut ternyata beliau pura-pura mati. Ada beberapa senjata yang mengenai badannya, tapi beliau ikut tiduran di situ di jenazah-jenazah yang bergelimpangan. Artinya satu orang itu hanya pura-pura mati dari sekian 70 para sahabat tadi. Nah, ada dua orang pengembala
Dua orang pengembala ini ternyata adalah dua orang pengembala yang mengembalai hewan-hewan ternak kaum muslimin. Dulu kalau mengembala itu jauh-jauh, bahkan mungkin berbulan-bulan. Nah, dua orang pengembala tadi ini yang mengembalai hewan ternak milik kaum muslimin, dua orang, melihat dari kejauhan, kenapa banyak sekali burung-burung di area suatu tempat area, dan burung ini dikenal dengan burung pemangsa daging, pemakan daging. Dan kalau dia 1-2 ekor, mungkin area itu tidak banyak mangsa di sana. 1-2 ekor burung gagak lah, mungkin di dalam riwayat dijelaskan burung gagak, tumpukan burung terbang di udara, kerawanan burung. Lalu kemudian dua orang ini menaruh rasa curiga, ada apa di area itu? Mulailah mendekat dua orang ini, ternyata benar di sana banyaknya bergelimpangan mayat-mayat. Setelah ditelusuri, ternyata 70 para sahabat yang meninggal dunia tadi dikenal. Ini sahabat-sahabat Rasul yang meninggal ini, yang beberapa hari yang lalu dikirim untuk menjadi guru ngaji, ustadz. Ternyata benar dikhianati. Dua orang pengembala tadi pun berlarilah begitu kencang untuk melaporkan peristiwa ini ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak mengetahui peristiwa ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Nabi tahu bahwa 70 sahabatnya akan dikhianati seperti ini, niscaya Rasulullah tidak akan percaya dan tidak akan mengirimkan 70 para sahabatnya tadi ini. Ini bukti bahwa Nabi tidak tahu perkara gaib. Bahkan 70 para sahabatnya dibantai sampai tewas meninggal dunia, Nabi pun tidak tahu. Sampai kemudian nanti dua orang ini akan menginformasikan. Tapi dalam perjalanan satu orang tertangkap, lalu kemudian dibunuh. Tersisa satu orang lagi ditangkap dan sudah mulai diikat supaya tidak menginformasikan pembantaian ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang satu selamat, namanya Ammar bin Umayyah. Ammar bin Umayyah salah satu dari dua orang tadi, yang kemudian dia tertangkap, tapi dia punya alasan yang kuat, punya jasa yang begitu hebat pada orang yang menangkap tadi. Dia mengatakan, saya ini dari suku Mudhar. Mungkin adalah hubungan antara orang yang menangkap dengan orang yang ditangkap. Yang ditangkap tadi namanya Ammar bin Umayyah. Kata Ammar bin Umayyah, saya dari suku Mudhar, saya punya jasa begini-begini. Akhirnya yang menangkap tadi kasihan, dilepaskanlah Ammar bin Umayyah tadi. Ketika Ammar bin Umayyah ini telah dilepaskan, dia mulailah berlari kencang menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai ke Madinah, capek beliau. Akhirnya beliau beristirahat di bawah pohon yang rindang, istirahat, duduk sejenak beliau di situ. Lalu kemudian tertidur. Tidak berapa lama beliau istirahat di bawah pohon itu, datanglah dua orang. Ada dua orang, yang dua orang ini diceritakan dari Bani Kilab, tapi tidak diketahui. Dua orang ini juga nimbrung di sana, ikut istirahat bersama Ammar bin Umayyah tadi. Falamma nama fataka bihi Ammar. Ketika dua orang ini tadi sedang asik istirahat, tertidurlah dua orang ini. Ammar mengira dua orang ini adalah bagian daripada komplotan rombongan orang-orang yang membantai sahabat tadi. Jadi dua orang ini, ini perkiraan Ammar nih, persangkaan Ammar. Ini dua orang tadi bagian daripada rombongan yang membantai sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika dua orang ini tertidur, lalu kemudian Ammar bin Umayyah mengambil kesempatan untuk membunuh dua orang ini. Dibunuh oleh Ammar bin Umayyah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Wa huwa yara annahu qad asaba sa'ra ashabihi. Karena si Ammar mengira dua orang ini termasuk dan terlibat dalam pembantaian itu. Wa idza ma'ahuma ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yash'ur bihi. Ternyata dua orang ini tidak termasuk dalam rombongan yang membantai sahabat Nabi. Bahkan dua orang ini punya ikatan kerjasama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, punya perjanjian. Kalau sudah terbangun perjanjian antara kubu kaum muslimin dengan kubu, walaupun dia adalah orang kafir,
Tapi sudah terbangun nih, sudah terjalin persahabatan, hubungan, maka orang kafir ini haram hukumnya dibunuh. Ini yang disebut dengan kafir zimmi itu. Ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir, perjanjian damai, tidak terjadi peperangan, maka orang kafir yang seperti ini haram untuk ditumpahkan darahnya. Tapi sudah kadung terbunuh dua orang itu. Salah besar nih Ammar bin Umayyah ini. Laporlah dia menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan dua orang tadi. Lalu kemudian dua orang itu disifatilah ciri-cirinya, dari mana dia. Diceritakanlah oleh Ammar, ya Rasulullah, saya membunuh dua orang, dia dari suku Bani Kilab. Kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata si Ammar ini salah membunuh orang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menutupi kasus ini. Rasul jujur, Rasul tidak mau, oh ini orang terdekat nih. Lalu kemudian yang dibunuh adalah orang kafir. Udah diam-diam saja, nggak ada orang yang tahu. Enggak, Rasul tidak melakukan itu. Kalau salah, tetap salah. Walau itu adalah orang terdekat Rasulullah SAW, walaupun ini adalah orang yang akan menyampaikan informasi penting ke Rasul SAW, walaupun pembunuhan ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Maksudnya tidak disengaja di sini karena memang tidak tahu, karena tidak terlalu lama kejadian pembantaian sahabat Rasulullah. Jadi ini benar-benar kesalahan yang tidak disengaja dalam pembunuhan tersebut. Mengira inilah bagian daripada musuh. Tapi si Ammar bin Umayyah salah besar. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ammar, laqad qatalta qatilaini la uaddiyannahuma. Kata Nabi SAW, kamu telah membunuh dua orang yang dia tidak memiliki hubungan dengan para pembantai tadi. Dua orang ini adalah orang yang sudah melakukan perjanjian dengan kita, maka aku akan bayarkan diatnya. Diat, jadi ada bayar denda namanya. Satu nyawa itu kurang lebih 100 ekor onta. Itu besar sekali. Dikalikan 200 ekor. Kata Nabi SAW, saya akan usahakan untuk membayarkan itu. Karena ini pembunuhan secara tidak sengaja, jadi tidak perlu dikisos. Kalau yang dikisos itu nyawa dibalas dengan nyawa adalah pembunuhan secara sengaja. Ini ada pembahasan tersendiri dalam fikih jinayat, fikih kriminal, ada lagi pembahasan tersendiri. Saya tidak ingin membahas itu, tapi intinya adalah orang yang membunuh secara tidak sengaja seperti ini, dia tetap membayar denda, tapi tidak perlu dibunuh. Dia harus bayar denda. Nah, kata Rasulullah, saya akan usahakan. Tapi Rasul mau cari kemana 200 ekor onta? Dalam kondisi saat itu kaum muslimin sedang butuh-butuhnya biaya besar. Kita tahu beberapa tragedi terjadi, peperangan di mana menjadikan kaum muslimin rugi besar di peperangan Uhud. Belum lama pembahasan kita tentang peperangan Uhud. Nah, setelah terjadi peperangan Uhud, terjadi peristiwa-peristiwa yang lain yang menjadikan kerugian besar harus dipikul oleh kaum muslimin. Dalam kondisi Nabi SAW membutuhkan biaya besar, tambah lagi ada beban yang harus Nabi SAW pikul, yaitu membayar diat kepada dua orang yang terbunuh tadi. Nabi SAW berusaha untuk mencari bantuan. Nabi teringat dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tentu harus ikut serta dong dalam membela Madinah. Harus NKRI dong, karena kan orang Yahudi ini tinggalnya di Madinah dan mereka sudah ada perjanjian setia antara kubu orang Yahudi dengan kubu kaum muslimin. Di antara butiran-butiran perjanjian itu adalah kalau ada orang luar menyerang Madinah, walaupun niat penyerangan itu adalah kaum muslimin, maka segenap yang tinggal di Madinah harus ikut serta menolong. Karena yang diserang adalah Madinah, kota Madinah, yaitu yang dulu namanya Yasrib. Kalau ada yang datang ke Yasrib, menyerang Yasrib, maka semua pihak harus ikut terlibat. Baik itu dia muslim, maupun dia orang kafir, maupun dia Yahudi, maka mereka harus ikut serta. Nah, itu butiran-butiran yang sudah disepakati. Nah, kemudian Nabi SAW ingat orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini memang perekonomiannya sangat bagus. Orang-orang kaya di Madinah, mereka lah yang menguasai ekonomi. Nabi datang menghadap kepada salah seorang pembesar dari orang Yahudi, lalu kemudian Nabi SAW diminta untuk datang. Nah, inilah cerita yang berikutnya nanti. Jadi kita baru membahas tentang
peristiwa tragedi yang sangat menyedihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 70 para sahabat dibantai, meninggal dunia. Nah, masuk kita pada peristiwa yang berikutnya, sampai-sampai Nabi SAW itu sedih begitu besar. Nabi sampai mendoakan namanya doa kunut nazilah selama 30 hari 30 malam di setiap sholat 5 waktunya. Nabi SAW mendoakan kemenangan untuk kaum muslimin dan kehancuran untuk orang-orang yang telah membantai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terjadi peristiwa peperangan juga, yang peperangan ini namanya Ghazwatu Bani Nadir, memerangi orang-orang Yahudi dari suku Nadir. Nah, apa dibalik cerita kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memerangi orang-orang Yahudi? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin fokus untuk membentuk kekuatan kaum muslimin? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam malah berpindah pada memerangi orang-orang Yahudi? Kenapa Rasul SAW tidak mengajak orang-orang Yahudi untuk bekerja sama agar mengusir orang-orang yang ingin memerangi Madinah? Nah, ini ada sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi ini. Baik, kita bacakan di antara sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jadi ada 3 suku besar yang orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang pertama adalah Qainuqa. Qainuqa sudah selesai, sudah terusir dari Madinah. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu karena pengkhianatan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah suku Yahudi namanya Bani Nadir. Ada suku terbesar lagi namanya suku Bani Quraidah. Nanti ada pembahasan tentang Bani Quraidah yang juga nanti akan diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suku yang kedua yang diperangi oleh Nabi SAW dari orang-orang Yahudi adalah Bani Nadir. Bani Nadir ini diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di awal Nabi SAW minta bantuan untuk pembayaran diat. Kita patungan lah, gitulah bahasanya. Kita patungan. Karena ini nggak cukup kalau hanya dari kaum muslimin. Jadi kalau kita tidak bayar nih patungan, nanti dari 2 orang dari suku Bani Kilab tadi tidak terima, mereka akan datang memerangi kita. Dan kita dalam kondisi memang salah, karena kita membunuh 2 nyawa yang tidak bersalah. Kita harus bayar nih dendanya. Kalau kita tidak bayar dendanya, mereka nanti datang ke sini membawa sukunya. Nah, untuk menjaga keamanan di kota Madinah ini, kalian juga dibebani ya ikut membayar patungan kita semuanya. Nah, kata orang Yahudi menyanggupi itu. Baik ya Muhammad, kami juga ikut. Tapi ayo ke rumah kami dulu, ke tempat kami. Jadi orang-orang Yahudi itu punya tempat komunitas mereka tersendiri, perumahan tersendiri, dan bentengnya juga kokoh sekali. Kalau bahasa kita komplek lah, komplek tersendiri. Jadi Bani Nadir ini punya komplek tersendiri yang dibentengi dengan pagar yang begitu kokoh dan tinggi besar. Baik, Nabi pun bersepakat, kalau begitu kita akan datang. Lalu ditemanilah oleh Abu Bakar dan Umar. Rasul SAW 3 orang lah ketika itu datang. Nah, orang Yahudi tadi mengatakan kepada Rasul dan para sahabatnya, ada beberapa para sahabat lagi, tidak hanya Abu Bakar dan Umar, ada beberapa sahabat lagi tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini, yang ikut serta bersama Nabi SAW ke kompleknya Bani Nadir tadi. Disuruhlah, dipersilakanlah Nabi duduk Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi SAW duduk, ini di luar, di teras-terasan gitu, bukan disuruh, tidak dipersilahkan masuk ke rumah, masih berada di luar lah Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Masuklah orang-orang Yahudi tadi berkumpul dengan para pembesar-pembesar yang lain, bukan membicarakan tentang kalian dibebani berapa, tidak. Para pembesar-pembesar Bani Nadir tadi berkumpul, lalu kemudian mereka seperti membuat sayembara begitu. Apa kata mereka? Siapa di antara kalian yang berani membunuh Muhammad? Lagi-lagi Nabi SAW dikhianati.
Sudahlah Nabi SAW dikhianati 2 peristiwa besar. Yang tadinya 70 para sahabat Nabi, sebelumnya ada 9 para sahabat Nabi terbunuh. Ini kali yang ketiganya Nabi SAW akan dikhianati. Yang mengkhianatinya adalah orang yang sama tinggal satu kota bersama Nabi SAW, orang-orang Yahudi. Kenapa sehebat itu keberanian orang-orang Yahudi yang tadinya tidak berani bersama kaum muslimin? Kenapa sekarang berani mereka ingin melakukan makar yang begitu hebat kepada Nabi? Karena mereka melihat Nabi SAW dan para sahabat sudah mulai lemah, pamornya sudah semakin turun, kaum muslimin sudah terlihat semakin lemah. Makanya sudah semakin berani nih orang-orang Yahudi. Dan mereka mengatakan sesama mereka para pembesar tadi, siapa di antara kalian yang berani membunuh Muhammad tersebut? Dalam bahasa mereka, qalu ayyukum ya'khudh hadhihi ar-roha. Siapa di antara kalian yang berani mengambil roha? Roha itu adalah batu yang biasa digunakan untuk menghaluskan gandum. Terbayang itu batunya? Batunya besar sekali. Jadi ada 2 tumpukan batu begitu, tumpukan yang bawah, kemudian tumpukan atas. Nah, di celah-celah batu itu biasanya dimasukkan gandum, butiran-butiran gandum. Kemudian batu atas itu akan diputar begitu. Lalu kemudian gandum itu akan menjadi halus. Dan tumpukan batu itu tentu besar sekali. Nah, kata salah seorang dari orang Yahudi tadi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mengangkat batu ini dari atas, bangunan atas rumah, lalu kemudian timpakan ke Nabi yang sedang duduk? Ada Abu Bakar, ada Umar, tapi batu ini ditempatkan sasarannya kepada Muhammad itu. Lalu adalah salah seorang di antara mereka yang nyanggupin. Siapa namanya? Namanya Ammar bin Jihash. Ammar juga namanya, Ammar bin Jihash. Dia mengatakan, saya yang melakukan itu. Saya yang sanggup melakukan itu. Kata pembesar yang lainnya namanya Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam. Salam mengatakan, jangan sekali-kali kalian ingin melakukan itu kepada Muhammad. La taf'alu. Jangan sampai kalian lakukan itu. Ini orang yang tidak setuju nih dengan kesepakatan itu. Kata Salam, fa wallahi la yukhbiranna bima hamamtum bihi. Sungguh akan ada yang akan memberikan informasi tentang makar yang kalian lakukan ini kepada Muhammad. Takutnya nanti ada yang membocorkan apa yang ingin kalian lakukan kepada Muhammad ini. Fa innahu lanaqda li ahdi alladhi bainana wa bainahu. Jangan sampai kita memutuskan apa yang sudah kita sepakati bersama kaum muslimin. Walakinnahum azamu ala tanfizi khuttatihim. Tapi mereka tetap ngotot untuk merealisasikan rencana ini, untuk tetap membunuh Muhammad. Ternyata betul. Datanglah Jibril menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang niat buruk mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Benarlah apa yang dikatakan oleh Salam tadi. Kata Salam, jangan khawatir, ini bocor loh rahasia ini. Walaupun tidak ada satupun yang mengetahui dari kaum muslimin, walaupun tidak ada yang berkhianat di antara kita yang melaporkan ini kepada Muhammad, tapi pasti Muhammad tahu apa yang akan kita lakukan. Demi Allah, Muhammad pasti tahu. Kenapa sehebat itu keyakinan orang Yahudi? Karena orang Yahudi paham betul Nabi Muhammad ini adalah Rasul terakhir, dan mereka tidak mengingkari itu. Tapi mereka hanya tidak setuju kenapa Rasul terakhir itu diangkat dari kalangan Arab. Tapi mereka percaya betul dengan tanda-tanda yang dimiliki bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dan gak mungkin Rasul terakhir itu mati konyol sia-sia seperti ini. Makanya Salam ini betul-betul tegas dan yakin betul, jangan kalian lakukan itu, nanti bocor nih rahasia ini. Dan Muhammad tahu. Ternyata betul, Jibril datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk menginformasikan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Fanahadha musri'an wa tawajjaha ilal Madinah. Nabi pun bangun dari tempat duduknya karena sudah ada persiapan. Mereka sudah mulai mengangkat batu besar untuk ditimpakan ke Rasulullah. Sebelum mereka menjatuhkan batu itu, Nabi sudah bangun dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat itu
lalu kemudian balik lagi ke Madinah. Balik Nabi SAW. Kaget para sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Abu Bakar, Umar. Kenapa tiba-tiba Rasulullah SAW bangun dari tempat duduknya dan tanpa pamit Nabi meninggalkan komplek tadi? Kagetlah. Dengan kekagetan itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan komplek ini? Kita belum berhasil loh. Tujuan kita di sini kan mau mengumpulkan biaya nih untuk pembayaran denda tadi. Tapi tujuan kita belum tercapai. Kenapa engkau pulang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Lalu kemudian Nabi pun bercerita bahwa orang-orang Yahudi mengkhianati kita. Mereka sudah berusaha, bukan hanya sekedar berkeinginan, bahkan sudah ada usaha yang mereka lakukan untuk percobaan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya murkalah semua para sahabat yang ketika itu. Tapi kenapa Nabi tidak menceritakannya di komplek itu? Khawatir kemurkaan itu memuncak, lalu kemudian terutama Umar tidak bisa nahan diri. Nah, takutnya nanti akan tambah kacau suasananya. Makanya Nabi SAW lebih memilih untuk meninggalkan komplek tersebut sampailah ke Masjid Nabawi, ke area Madinah tadi, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Baru kemudian Nabi bercerita kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, kemurkaan yang luar biasa pada para sahabat ketika itu, termasuk Nabi SAW sangat marah besar dengan pengkhianatan ini. Tidak berapa lama Nabi SAW mengutus seorang utusan, namanya Muhammad bin Maslamah, nama yang sama dengan Nabi Muhammad, namanya Muhammad bin Maslamah. Nah, Muhammad bin Maslamah ini diutus oleh Nabi kemana? Pergi ke Bani Nadir tadi, ke kompleknya Bani Nadir, kompleknya orang-orang Yahudi tadi. Lalu kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Ukhruju minal Madinah wa la tusakinunani biha wa qad ajjaltukum 'ashra faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu 'unuqahu." Nih pesan yang disampaikan. Ini pesan ini dari Nabi nih. Disampaikanlah oleh Muhammad bin Maslamah kepada orang-orang Yahudi. Apa bunyi pesan Nabi SAW? Nabi berpesan, "Ukhruju minal Madinah." Keluarlah kalian dari kota Madinah. Keluar, diusir oleh Nabi SAW. Keluar kalian dari kota Madinah dan jangan sekali-kali kalian tinggal lagi bersama kami di sini. Jangan lagi tinggal bersama kaum muslimin di Madinah. Aku beri waktu kepada kalian 10 hari. Tidak lama waktu diberikan oleh Nabi SAW, 10 hari. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang aku dapati ada di antara kalian yang belum keluar dalam jangka waktu 10 hari ini, maka akan aku penggal kepalanya. Ini ucapan pesan Nabi SAW yang disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah. Tegas Nabi SAW. Nabi akhirnya mengeluarkan keputusan untuk mengusir mereka dari kota Madinah. Baik. Walam yajid Yahudi manasan minal khuruj. Fa'aqamu ayyaman fatajahhazuna lirrahil. Lalu kemudian orang-orang Yahudi sudah mulai bersiap-siap. Mereka takut dengan kaum muslimin, dengan ancaman Nabi SAW. Dia sudah mulai mereka mempersiapkan diri ingin meninggalkan Madinah. Tapi datang pula orang yang memberikan jaminan. Dialah gembongnya orang-orang munafik. Siapa namanya? Ada yang ingat? Siapa namanya? Gembong orang munafik itu? Ubay bin Salul. Abdullah namanya bagus. Abdullah namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Gembongnya orang munafik. Ternyata orang munafik gembongnya ini tahu kejadian ini, peristiwa ini. Setelah datang ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul datanglah bertemu dengan para pembesar-pembesar Yahudi. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Usbutu wa tamanna'u
Udah kalian tetap saja di sini, tidak perlu kalian tinggalkan tempat kalian. Kalian tetap saja di rumah kalian. Wala takhruju min diyarikum. Jangan kalian keluar dari rumah kalian. Maksudnya jangan kalian tinggalkan kota Madinah ini. Udah tinggal saja di sini. Fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum. Tenang saja. Aku punya pengikut yang siap mati berperang membela kalian, jumlahnya 2000. Sahabat aja ketika itu di Madinah tidak ada sampai jumlahnya 2000. Dari mana tuh dia dapat apa namanya? Dapat pasukan sebanyak 2000. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul meyakinkan ucapannya. Dia katakan, "Enggak usah kalian mundur. Itu hanya sekedar ancaman, omong kosong itu. Gimana mungkin Muhammad dan sahabat-sahabatnya bisa mengusir kalian, bisa memerangi kalian? Gak mungkin Muhammad memiliki kekuatan bisa memerangi kalian. Apalagi kalian ini punya tembok, benteng, pagar yang begitu tinggi besar. Gak bakal mungkin mereka bisa menembus itu. Ditambah lagi nanti pertolongan dariku 2000 pasukan. Fayamutuna dunakum. Dan mereka 2000 ini siap mati. Pasukan siap mati nih 2000 ini. Bukan tanggung-tanggung. Bukan orang yang sayang nyawa mereka ini. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 11, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Kata mereka orang-orang gembong munafik tadi mengatakan, kalau kalian diusir keluar kalian, kami juga akan ikut keluar bersama kalian. Maksudnya kami ini setia loh, 2000 ini setia. Kami tidak akan mentaati siapapun dari kaum muslimin itu. Kalau kalian terbunuh, kalau kalian diperangi oleh Muhammad dan para sahabatnya, kami siap menolong kalian. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan gembong munafik ini di dalam surah Al-Hasyr ayat 11 tadi. Lalu kemudian tidak sampai di situ. Kata gembong munafik tadi, ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara zahir dia Islam. Salat 5 waktu bersama Nabi sallallahu, duduk di majelis Nabi, belajar, ikut kajian bersama Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga meyakinkan orang-orang Bani Nadir tadi, mengatakan, tenang saja, nanti akan ada pertolongan lagi dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini juga suku terbesar orang Yahudi yang tidak jauh kompleknya. Jadi kompleks Bani Quraidah, kemudian kompleks Bani Nadir, kemudian kompleks Bani Qainuqa yang lebih dekat dengan Masjid Nabawi, ada kompleks Bani Qainuqa namanya. Ini sudah terusir. Nah, Bani Nadir ini agak jauh memang dari Masjid Nabawi. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Bani Quraidah juga siap menolong kalian. Bersekutu dengan kalian untuk melawan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tidak hanya ternyata Bani Quraidah, kata Abdullah bin Salul, ada lagi orang yang juga ikut nanti dari Bani Ghatafan. Ini di luar dari kota Madinah. Juga ikut nanti bersekutu dengan kalian melawan Muhammad dan para sahabatnya. Baik. Wa hunaka 'adat lil yahudi thiqatuhum. Mulailah percaya diri lagi orang-orang Yahudi. Yang tadinya orang-orang Yahudi Bani Nadir ini sudah takut, betul-betul takut, bahkan mereka sudah mempersiapkan diri akan meninggalkan kompleks mereka, tapi sekarang sudah mulai kepercayaan diri mereka semakin kuat untuk tidak meninggalkan kompleks tersebut. Wastaqarra ru'yahum ala munawaati. Lalu kemudian tetaplah mereka pada pendirian mereka untuk akan berada di kompleks tersebut dan tidak menggubris sedikit pun somasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tama'a ra'isuhum, lalu kemudian semakin tamaklah, semakin rakuslah gembong orang Yahudi namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab nanti ini punya putri, lalu kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab namanya. Zainab bin Huyai bin Akhtab. Tapi itu nanti kisah tersendiri. Baik, fi maqalahu ra'sul munafikin. Jadi Huyai bin Akhtab pun terpengaruh dengan ucapan gembongnya orang munafik tadi. Fa ba'atha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu kemudian
Huyai bin Akhtab tadi mengutus kepada Nabi SAW jawaban daripada utusan Nabi. Apa jawabannya? Inna la nakhruj min diyarina. Sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan kampung halaman kami. Kami tidak akan meninggalkan komplek kami. Fasna ma badalak. Wahai Muhammad, terserah Anda. Anda mau buat apa kepada kami? Terserah. Anda mau merangi kami? Silahkan. Silakan, apa yang kamu lakukan, ingin kamu lakukan wahai Muhammad. Itulah tantangan daripada, jawaban daripada orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW menjadi beban juga nih bagi Nabi. Nabi harus menyelesaikan banyak urusan-urusan, tapi ditambah lagi urusan ini. Yang tadinya kalau mereka keluar dengan cara baik-baik, artinya tidak butuh effort lah Nabi dan para sahabat. Nah sekarang ini orang Yahudi nantang sekarang. Berarti kan Nabi harus mempersiapkan diri lagi, mempersiapkan para sahabat untuk menghadapi orang-orang Yahudi ini. Butuh lagi Nabi SAW menyusun strategi-strategi. Singkat cerita, Nabi SAW tidak mungkin mundur. Ini kayaknya orang-orang Yahudi siap berperang nih. Kalau kita perangi, kasihan juga nih, kita para sahabat udah 70 para sahabat meninggal dunia, belum lagi perang Uhud jumlahnya 70 juga, belum lagi ada utusan-utusan yang lainnya juga dibunuh. Jadi Nabi SAW terbebani dengan jawaban ini. Tapi Nabi SAW tidak menyerah. Kata Nabi SAW, "Falamma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab Huyai bin Akhtab." Ketika sampai jawaban dari Huyai bin Akhtab tadi, Nabi SAW menyemangati para sahabat dengan kabbara wa kabbara ashabuhu. Ketika orang-orang Yahudi menyampaikan jawabannya bahwa mereka siap untuk berperang dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, Nabi pun bertakbir, Allahu Akbar. Lalu kemudian ketika mendengar Nabi bertakbir, para sahabat pun ketika itu ikut bertakbir. Padahal Nabi ini dalam kondisi banyak bebannya. Tapi Nabi SAW tidak ingin beban ini lalu kemudian menjadikan sahabat juga terbebani. Ketika para sahabat mendengar takbir Nabi yang begitu semangat, akhirnya para sahabat ketika itu pun ikut bertakbir dan bersemangat. Ikut akan pasti siap. Tidak hanya sekedar ikut, tapi siap menjalankan perintah Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW bangun dari tempat duduknya, kemudian memotivasi para sahabat untuk bersemangat. Tidak berapa lama Nabi pun mengangkat pengganti Nabi SAW selama meninggalkan Madinah. Tentu ketika Nabi SAW berangkat meninggalkan Madinah, ini Masjid Nabawi harus ada yang ngimamin sholat, itu harus ada pengganti Nabi. Nah siapa yang menggantikan Nabi? Nabi pun menunjuk Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum sebagai badalnya, yang memimpin sholat nanti sepeninggalan Nabi SAW untuk memerangi orang-orang Yahudi Madinah ini. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat panglima perangnya. Karena Nabi panglima tertinggi, tentu ada panglima lagi di bawah Nabi SAW yang bertugas untuk membawa bendera. Dan diangkatlah oleh Nabi SAW Ali bin Abi Thalib sepupunya. Falamma intaha ilaihim farada alaihimul hisar. Setelah Nabi SAW menyusun strategi perang, lalu kemudian menuju posisi-posisi para sahabat di mana saja, mulai Nabi SAW menuju benteng komplek tempat tinggalnya Bani Nadir. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal taja'a Banu Nadir ila hisanihim. Ketika kaum muslimin sudah mulai bergerak dari kota Nabi, dari tidak jauh dari Masjid Nabawi, bergerak nih menuju Bani Nadir, kompleknya tadi. Bani Nadir mulai ketakutan dan mereka semuanya masuk dalam komplek tadi dan menutup pintu gerbangnya. Tadi ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika Nabi mempersiapkan pasukan para sahabat-sahabatnya menuju komplek tersebut, mereka nggak berani. Akhirnya mereka semuanya masuk dalam komplek tadi, bersembunyi di balik pagar komplek tersebut. Fa'aqamu 'alaiha yarmuna bin nabal wal hijarah. Nah, dari dalam komplek tersebutlah mereka melepaskan anak panah mereka. Sembarangan aja pokoknya.
entahkah tepat sasarannya, entahkah ada di sana Rasul dan para sahabat. Pokoknya asal lepaskan aja anak panah. Batu-batu yang ada di dalam komplek tersebut main lempar aja semuanya. Saking takutnya mereka ketika itu menghadapi Nabi dan para sahabat. Wa kanat nakhiluhum wa basatinuhum aunan lahum fi dzalik. Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat nih, ini bagian daripada strategi perang. Nabi melihat ternyata orang-orang Yahudi ini punya kebun-kebun korma dan kebun-kebun yang lainnya, dan ini adalah menjadikan alat bergantungnya, mereka bergantung hidup dari kebun-kebun ini. Nah, supaya mereka keluar dari persembunyian itu, Nabi mengancam, kalau kalian tidak keluar, kami akan tebang nih, habiskan semua nanti pohon-pohon korma ini, kebun-kebun kalian kami akan hancurkan, kata Nabi SAW. Tapi mereka tetap saja tidak mau keluar. Bahkan Nabi mengancam, kami akan bakar nih kebun-kebun ini. Akhirnya ada sebagian kebun-kebun itu, kebun-kebun korma yang ditebang oleh Nabi SAW, sehingga diabadikanlah kisah ini dalam surah Al-Hasyr yang sama, tapi di ayat yang berbeda, yaitu ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah." Adapun beberapa pohon-pohon yang sudah kalian tebang wahai Muhammad dan para sahabatnya, dan ada sebagian pohon-pohon yang kalian biarkan, maka sesungguhnya itu atas izin Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak semena-mena untuk merusak, tidak. Karena memang dalam Islam itu dalam suatu peperangan tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan, apalagi tempat-tempat ibadah, tidak boleh menghancurkan kebun-kebun, pepohonan. Tapi ini bagian daripada strategi perang. Dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi SAW ingin merusak, tidak. Nabi tidak ingin merusak. Tapi Nabi SAW ingin membuat satu strategi. Tapi tetap saja mereka tidak keluar dari benteng tersebut. Lalu kemudian mereka menunggu bantuan, pertolongan. Mana nih orang Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan 2000 yang siap juga ikut membantu mereka. Sampai detik ini 2000 yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul belum datang. Mana orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah? Ini kan sama-sama Yahudi nih. Mana orang Yahudi Bani Quraidah ketika Bani Nadir dikepung oleh Muhammad dan para sahabat? Gak ada bantuan sama sekali. Semuanya pada ketakutan. Baik, mulailah ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul berkhianat kepada Bani Nadir. Tidak ada ternyata bantuan itu. Semuanya omong kosong. Lalu kemudian permisalan ini disebutkan di dalam surah Al-Hasyr juga, tetapi di ayat yang berbeda, di ayat yang ke-16. Jadi surah Al-Hasyr dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu hampir semua ayat yang di dalam surah Al-Hasyr menceritakan tentang peperangan Bani Nadir ini. Baik, kita bacakan ayat ke-16. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamathalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink." Jadi ungkapan janji Abdullah bin Ubay bin Salul ini sama seperti setan, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi dipermisalkan oleh Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang kalian percayai itu sama seperti setan. Lihat, setan itu dia menggoda dan membisiki manusia. Apa di antara godaan dan bisikan setan? Setan perintahkan, udah kalian kafir saja, kalian melakukan syirik saja, kalian kufur saja, kalian keluar saja dari agama Islam. Itu kan bisikan-bisikan setan. Nah, ketika manusia itu telah kufur, falamma kafara, manusia telah kafir, qala, apa kata setan? Inni bari'un mink. Nanti pada hari kiamat setan mengatakan, saya berlepas diri dari kalian. Padahal yang mengajak manusia untuk kafir siapa? Setan. Tapi kemudian nanti pada hari kiamat setan apa? Mengatakan apa kepada mereka-mereka ini? Saya berlepas diri. Itulah hal yang sama yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, kami janji kami akan siapkan nih 2000 orang yang siap berperang bersama kalian. Ketika datang tiba waktu dibutuhkan 2000 itu,
Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak, saya enggak ikut-ikutan. Itu urusan kalian. Kami tidak ikut-ikutan, kata Abdullah bin. Berlepas diri ya. Abdullah bin Ubay bin Salul mengkhianati orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah pengepungan itu sudah berhari-hari. Sampailah hari yang ke-6. Ada yang mengatakan masa pengepungan itu sampai 15 hari, setengah bulan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi itu mendirikan kemah, kem di sekitaran komplek tersebut. Sampai 6 hari. Ada yang mengatakan sampai 15 hari. Hatta qadafallahu fi qulubihim ar-ra'b. Mulailah orang-orang Yahudi yang terkepung di dalam bentengnya tadi itu semakin takut, dihantui rasa takut yang begitu besar. Dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati orang Yahudi ketakutan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Akhirnya di hari ke-6, ada yang mengatakan di hari yang ke-15, mereka pun menyerah. Mereka menyerah karena pengepungan tersebut. Lalu kemudian mereka melemparkan senjata-senjata mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak ada perlawanan lagi. Yang tadinya mereka memegang busur, yang tadinya mereka memegang pedang, semuanya mereka lemparkan senjata-senjata tersebut ke tanah, menunjukkan bahwa mereka tidak ada perlawanan. Lalu fa'arsalu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengutus utusan menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, nahnu nakhruj anil Madinah. Baik, kami akan keluar ke kota Nabi. Kami akan tinggalkan Madinah, kata mereka. Fa anzalahum ala an yakhruju anha binufusihim wa darariyahum wa anna lahum ma hamalat al-ibil illa silah. Nabi pun memberi waktu lagi mereka. Berikan waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri, meninggalkan komplek mereka, meninggalkan Madinah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan mereka, bawa, terserah kalian apa yang mau kalian bawa. Tapi semampu onta lah. Jadi onta, satu ekor onta itu mampu bawa apa? Nah, bawalah semua harta kalian. Berapa ekor onta yang kalian miliki? Gunakan onta itu untuk membawa harta benda kalian. Dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa kharrabu buyutahum bi aidihim. Mereka pun membongkar rumah-rumah mereka. Menghancurkan rumah-rumah mereka. Orang Yahudi dihancurkan sama mereka rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka. Liyahmilu al-abwab. Mereka ada yang bawa pintu rumahnya. Jadi bukan hanya sekedar harta yang mungkin bisa dibawa, kayak gandum masih mending lah, gandum, korma mungkin untuk makanan di perjalanan, emas, perak, mungkin dinar, dirham. Mungkin itu yang bisa dibawa gitu kalau menurut pandangan. Ini enggak. Yang mereka bawa apa? Pintu-pintu rumah mereka. Setelah mereka bongkar, ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ini. Mereka sendiri yang membongkar dan menghancurkan rumah mereka. Ada yang bawa jendelanya, bahkan ada yang bawa atap rumahnya, disusun sama mereka di atas onta-onta mereka. Nah, berapa kurang lebih jumlah onta yang mereka gunakan untuk membawa harta-harta mereka tersebut? Di dalam riwayat diceritakan sekitar 600 ekor onta. Lumayan banyak, 600. Jadi per ekor onta itu yang membawa semampu yang dibawa oleh onta tersebut. Allah alam berapa ratus kilogram saya tidak tahu, tapi yang jelas semampu yang dibawa oleh seekor onta. Ya mungkin ada yang satu ekor onta bawa satu daun pintu, ada yang satu ekor onta lagi bawa jendela, ada yang satu ekor onta lagi yang bawa atapnya, ada yang di antara mereka yang mungkin cuma sekedar membawa makanan-makanan saja, dan seterusnya. Tapi yang jelas itu diceritakan. Lalu kemudian mereka membawa perempuan-perempuan mereka, maksudnya istri-istri mereka, anak-anak mereka. Mulailah mereka berjalan meninggalkan kota Madinah. Baik, kecuali 2 orang. Ada 2 orang yang tidak meninggalkan kota Madinah karena mereka memilih untuk masuk Islam. Jadi sekian banyaknya Bani Nadir tadi, mereka ini luar biasa, gengsinya luar biasa. Kalau mereka masuk Islam, tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan memaafkan mereka dengan keislaman mereka. Ya, ini di luar daripada Islam itu
hanya sekedar modus atau apa, itu di luar daripada itu urusan mereka lah. Tapi intinya ketika mereka mengucapkan syahadat, udah Rasul SAW tidak akan membelah dada mereka. Ini benar gak syahadat kalian nih? Enggak. Dua orang ini masuk Islam. Siapa namanya? Yang pertama namanya Yamin bin Ammar, dan yang kedua Abu Sa'ad. Dua orang ini. Nah, ada dua pembesar lagi, dua pembesar dari Yahudi tadi. Semuanya Bani Nadir ini meninggalkan kota Madinah menuju Syam. Menuju Syam. Syam itu sekarang Palestina, kemudian Yordan, kemudian Suriah. Ini dulu Syam. Nah, ke sanalah mereka. Terusir dari Madinah, mereka pergi ke Suriah. Mungkin ke Syam. Mungkin yang sekarang di Palestina, orang Yahudi dari Palestina itu adalah bagian Yahudi yang mungkin dulu pernah juga terusir dari Madinah. Di sanalah mereka terusir, pergilah mereka mencari tempat di Syam. Kecuali dua orang, dua pembesarnya, Huyai bin Akhtab dan Salam dan Huyai bin Akhtab tadi. Mereka tidak keluar dari kota Madinah menuju Syam, tapi mereka malah pergi di Khaybar. Di suatu benteng juga kokoh besar namanya Khaybar. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, perang Khaybar namanya. Ini akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Nah, dua orang ini tidak keluar jauh meninggalkan Madinah. Khaybar ini tidak jauh dari Madinah. Tidak sampai pergi ke Syam. Mereka membentuk lagi kekuatan di sana, orang-orang Yahudi. Nanti akan terjadilah peperangan Khaybar. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqabada Rasul sallallahu alaihi wasallam silah Bani Nadir. Nabi pun mengambil beberapa senjata-senjata Bani Nadir tadi. Lalu kemudian dibantu oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sudah menguasai komplek Bani Nadir tadi, secara otomatis ini berpindah ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aset-aset Bani Nadir, ada rumah-rumahnya yang masih yang berdiri, ada sebagian yang sudah diruntuhkan oleh mereka karena mereka takut mungkin, daripada nanti ditempati oleh kaum muslimin, mending kita runtuhin aja. Ya bisa kita bawa pintunya, atap semua, tapi dinding-dindingnya kita robohin aja. Tapi kan asetnya tetap ada. Tanahnya, bangunan yang mungkin sebagian yang tinggal dinaikkan aja, ini berpindah kepemilikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utuh ke Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya. Lalu kemudian dikumpulkanlah senjata-senjata yang dimiliki oleh orang Yahudi, karena mereka tidak boleh bawa senjata, harus ditinggalkan. Terkumpullah kurang lebih ketika itu ada 50 baju besi, kemudian 50 helm besi, lalu kemudian ada sekitar 340 pedang. Ini menjadi harta rampasan dan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki aset Yahudi tadi, Nabi tidak memilikinya sendiri. Nabi tidak memperkaya dirinya sendiri. Tidak kemudian Nabi ketika itu menjadi penguasa lalu kemudian Nabi kaya raya karena telah mengambil asetnya orang lain. Tidak. Ternyata kepemilikan itu tidak lama di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bagi-bagikan kepada para sahabat-sahabatnya, terutama kepada sahabat-sahabat yang miskin. Di antaranya adalah Abu Dujana, kemudian ada Sahal bin Hunayf dari orang-orang Ansor dan yang lainnya. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peperangan ini menjadikan satu surat yang kita sudah sebutkan tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari peristiwa ini. Surah apa namanya tadi? Surah Al-Hasyr. Di ayat pertama, kedua, seterusnya itu isinya Masya Allah, diantaranya memuji orang-orang muhajirin dan orang ansar yang setia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang orang-orang Yahudi menghancurkan bangunan rumah mereka sendiri dan mereka terusir. Cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang telah mengkhianati mereka, itu diceritakan dalam surah Al-Hasyr. Makanya surah Al-Hasyr ini nama lainnya adalah surat An-Nadir. Surat apa? Surat An-Nadir. Nadir tadi apa? Surah Nadir ini apa?
nama salah satu suku dari orang-orang Yahudi. Jadi nama selain daripada surat ini, kata Ibnu Abbas mengatakan nama lainnya adalah surat An-Nadhir, pakai dot, An-Nadhir. Baik. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang keberapa ini sebelum peperangan Ahzab? Peristiwa berapa ini? Peristiwa yang pertama tentang Bani Salamah. Kemudian ada lagi peristiwa Ar-Raji'. Ar-Raji' ini sekitar 6 sampai 9 sahabat Nabi terbunuh. Ada lagi peristiwa Sumur Ma'unah, 70 para sahabat Nabi terbunuh. Lalu kemudian ada lagi peristiwa peperangan Bani Nadir. Ada lagi peristiwa yang berikutnya, yaitu peristiwa peperangan Najd. Peperangan Najd ini adalah peperangan yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mensterilkan kota Madinah yang sebentar lagi akan kosong. Kenapa kok kota Madinah kosong? Karena akan ada terjadi peperangan yang sudah disepakati oleh Nabi dan orang-orang kafir Quraisy. Peperangan itu terjadi di Badar. Kita sudah pernah bahas peperangan Badar? Sudah kan ya, peperangan Badar? Nah, peperangan Badar itu kan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Lalu kemudian setelah itu terjadi tahun ketiga perang Uhud. Di peperangan Uhud ini Abu Sufyan merasa tidak puas. Lalu kemudian Abu Sufyan membuat perjanjian lagi, wahai Muhammad, nanti kita akan janji berperang lagi. Kita akan bertemu di Badar. Satu daerah namanya Badar. Badar ini posisinya di tengah-tengah. Kalau di sini misalnya Mekah, di sini Madinah, nah Badar itu ada di sini. Inilah Badar. Terjadi peperangan Badar pertama, namanya Badar Kubra. Nah, akan terjadi peperangan Badar yang kedua. Jadi posisi Badar itu sekitar 150 kilo dari kota Madinah dan sekitar 250 kilo dari kota Mekah. Ada persis di tengah-tengah lah posisi Badar itu. Nah, tentu dalam persiapan peperangan Badar ini Nabi mempersiapkan diri. Dan ketika terjadi sudah sampai waktu di mana mereka harus melakukan peperangan tersebut, tentu kota Madinah akan kosong. Karena semua pasukan itu akan digerakkan oleh Nabi untuk berada di Badar. Kalau kota Madinah dalam kondisi kosong, ini sangat membahayakan orang-orang yang ditinggal di sana. Ada anak-anaknya, ada wanitanya. Kalaupun ada laki-lakinya, paling laki-laki yang mungkin sudah sampai pada usia uzur, sehingga mereka tidak ikut berperang di peperangan Badar yang kedua nanti ini, karena mereka sudah lanjut usia misalnya, atau karena mereka buta seperti Ibnu Umi Maktum, atau karena mungkin sakit. Artinya kalaupun ada orang yang tinggal di Madinah adalah orang yang tidak siap untuk berperang. Kalau kota Madinah kosong, lalu kekosongan kota Madinah diketahui, maka orang-orang yang memusuhi kaum muslimin akan masuk ke sana, kemudian membantai perempuan-perempuan di sana, anak-anak di sana. Nabi juga tidak menginginkan itu. Makanya sebelum terjadi peperangan Badar yang kedua ini, Nabi bersihkan area Madinah. Nabi SAW putuskan hal-hal yang akan berpotensi untuk menyerang Madinah di saat Madinah kosong. Itu diputuskan mata rantai itu. Makanya Nabi SAW membersihkan Bani Nadir ini. Selesai sudah tugas Nabi. Bani Nadir sudah terusir. Nah, sekarang ada orang-orang Badui. Arab Badui itu orang-orang yang tidak tinggal di Madinah, tidak tinggal di kota. Dan mereka ini kalau digabungkan komunitas mereka banyak. Mereka ini belum memeluk agama Islam. Penghasilan mereka ini adalah membegal. Kalau ada orang lewat dicuri, itulah penghasilan mereka. Mereka ini tidak punya penghasilan tetap, tapi mereka punya keluarga, mereka punya komunitas, mereka punya warga juga. Nah, mereka ini berpotensi membahayakan kota Madinah di saat kosong. Makanya terjadilah peperangan Najd tadi. Nah, peperangan Najd ini terjadi karena Nabi SAW mendapatkan informasi. Jadi Nabi itu Masya Allah memiliki intel juga lah kalau bahasa kita, intel. Jadi Nabi itu tidak
Apa yang dilakukan oleh Nabi semuanya logis. Jadi kalau ada sekarang orang-orang yang berpikir tidak logis lalu kemudian membawa nama-nama Islam, udah kalian gak perlu lagi belajar ilmu bela diri. Tinggal kita belajar ini ilmu kebal, kalian tidak perlu lagi capek-capek harus ini. Lihat, Nabi saja mempersiapkan para sahabat-sahabatnya, lalu kemudian diberikan persenjataan. Tidak ada ilmu apa namanya tuh? Bukan ilmu kebal, ilmu tanpa senjata tiba-tiba orang jatuh gitu. Ilmu apa namanya? Hah? Kanuragan. Masya Allah. Antum pernah belajar itu? Jadi belum disentuh orang sudah mental. Wah, baru mengejar nih. Nabi tidak memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Tapi ada sekarang orang yang pakai jubah, sorban dan seterusnya. Masya Allah memiliki ilmu-ilmu yang lebih hebat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW punya strategi perang juga. Nabi itu punya intel. Nabi SAW itu punya mata-mata. Nah sekarang ada orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Kalau ilmu gaib itu dimiliki dan ada orang yang bisa tahu cara mendapatkan ilmu gaib itu, maka orang yang paling berhak mengetahui ilmu gaib adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak memiliki itu. Makanya Nabi punya intel-intel. Coba lihat situasi di sekitar kota Madinah dan di luar kota Madinah. Siapa yang berpotensi yang akan mungkin membahayakan kota Madinah? Disampaikanlah informasi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, ada nih suku ini yang mereka adalah orang-orang kampungan pelosok sana. Yang mereka juga ya Rasulullah sudah mulai bersepakat membentuk kekuatan untuk menyerang Madinah. Betul, kekhawatiran Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW membersihkan ini, disterilkan oleh Nabi SAW. Datanglah Nabi SAW menuju beberapa suku-suku tadi. Ada namanya dari suku Muharib, dari Sa'lab bin Ghatafan, dari Ghatafan. Ada beberapa suku-suku yang kecil-kecil begitu, tapi kalau digabungkan jadi besar. Mereka ini tinggalnya di padang-padang pasir, tinggalnya di atas gunung. Namanya juga orang Badui. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan bala tentaranya untuk menyerang mereka ini. Di pagi hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampailah ke area pemukiman mereka ini. Tapi mereka karena tahu mereka ini tinggalnya di atas gunung-gunung, tahu kaum muslimin datang. Ketika kedatangan Nabi SAW dengan kaum muslimin tadi, mereka pun berlarian kocar-kacir, berhamburan, menyelamatkan diri, naik ke puncak-puncak gunung sana, berpencar. Ada yang lari ke sana, ke timur, tenggara, ke selatan, ke utara. Mereka naik ke atas gunung sana dengan melihat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada akhirnya Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa kami kaum muslimin ini sudah kuat. Pamor kami sudah semakin melejit lagi. Jadi jangan sekali-kali kalian mengancam Rasul dan kaum muslimin di Madinah. Nah inilah yang ingin diberikan pelajaran oleh Nabi SAW. Tapi pada intinya mereka tidak ada yang tertangkap satupun, karena mereka melarikan diri. Tapi ini sebagai pelajaran buat mereka supaya mental mereka yang tadi sok-sokan mau menyerang Madinah sudah hilang. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, setelah dibersihkan oleh Nabi SAW orang-orang yang di sekitar Madinah, di luar yang dekat ring 1, ring 2-nya Madinah, ring 3 sudah bersih semua, barulah kemudian sampai tiba waktu di mana telah disepakati tanggalnya, tempatnya. Orang-orang Quraisy dan kaum muslimin akan berperang lagi yang kesekian kalinya di tempat yang sama, namanya Badar. Dan peperangan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada tambahan wawasan dari apa yang kita paparkan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak mendapatkan pertolongan beliau, syafaatnya. Dengan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya.
Demikian wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam jemain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak.